Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di hari ulang tahunmu, saat lilin menyala, senyum tersungging, dan doa baru saja terucap, tiba-tiba suamimu meletakkan sebuah kotak kecil di hadapanmu. Bukan perhiasan, bukan hadiah indah, melainkan selembar kertas yang membuat seluruh duniamu hancur seketika. Ya, surat cerai. Hadiah paling kejam yang menusuk hati, mengoyak jiwa, dan meruntuhkan segalanya dalam 1 detik. Apa yang akan kau lakukan saat cinta yang kau jaga justru berbalas pengkhianatan? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupku. Pagi masih basah dengan embun. Matahari baru saja menyingkap tirainya di balik gorden kamarku. Aku tersenyum kecil saat melihat kalender di meja rias. Angka tanggal hari ini ditandai dengan spidol merah. Tanggal yang setiap tahunnya selalu ku nantikan. Hari ulang tahunku. Biasanya, suamiku selalu punya cara sederhana tapi manis untuk membuatku tersenyum. Kadang hanya dengan sekotak kue kecil, atau bunga mawar yang ia letakkan di meja makan. Aku tak pernah meminta hadiah mewah. Bagiku perhatian dan kehangatannya lebih berharga dari apapun. Itulah sebabnya pagi itu aku begitu bersemangat. Aku yakin, ia pasti menyiapkan kejutan seperti tahun-tahun sebelumnya. Suasana rumah masih lengang. Aku menyiapkan sarapan dengan hati yang berbunga. Nasi goreng kesukaannya sudah terhidang. Kopi hitam panas mengepul di cangkir, dan aku duduk menunggu dengan senyum tak sabar. Detik demi detik berlalu, hingga suara langkah kakinya terdengar menuruni tangga. Aku menoleh, berharap melihat senyum hangat yang biasa ia berikan setiap kali bangun pagi. Namun langkahnya terasa berbeda. Berat, pelan, seolah membawa beban yang tak bisa dipikul. Ia datang dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Tak ada ucapan selamat ulang tahun. Tak ada senyum, hanya tatapan mata yang asing bagiku. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Jantungku berdegup kencang. Mungkin ini cincin, batinku, atau kalung, atau sesuatu yang spesial untuk hari ulang tahunku. Aku menahan rasa haru yang perlahan mengalir. Aku yakin sebentar lagi aku akan meneteskan air mata bahagia. Ia duduk di hadapanku. Lalu tanpa berkata sepatah kata pun, ia mendorong kotak itu ke arahku. Tanganku gemetar saat meraihnya. Dengan senyum gugup, aku membuka perlahan, membayangkan kilau perhiasan di dalamnya. Tapi yang kutemukan justru selembar kertas yang terlipat rapi. Aku mengerutkan dahi. Jantungku berdegup semakin cepat. Tanganku gemetar saat membuka lipatan kertas itu. Dan di sanalah, dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata di atas kertas itu begitu jelas terbaca, meski mataku mulai berkaca-kaca. Surat cerai. Aku terdiam. Napasku tercekat. Telingaku berdenging seperti ada bom yang meledak di dalam kepalaku. Aku mendongak menatapnya, mencari jawaban, mencari alasan, mencari sedikit belas kasih di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanya tatapan datar tanpa rasa. Air mataku jatuh. Tak mampu kutahan. Hari yang seharusnya penuh cahaya berubah menjadi gulita. Aku membuka mulut untuk bertanya, tapi suaraku tercekat. Kenapa? Hanya itu yang keluar. Lirih nyaris tak terdengar. Ia bersandar ke kursi, menatapku seolah aku hanyalah orang asing. Aku sudah lama ingin mengakhiri ini. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Anggap saja ini hadiah ulang tahunmu, kebebasan. Kata-katanya menusuk lebih tajam dari belati. Kebebasan. Seakan semua pengorbananku selama ini hanyalah belenggu baginya. Seakan rumah tangga yang kami bangun dengan keringat dan air mata tak berarti apa-apa. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Rasanya tanganku ingin merobek, ingin menghancurkan, ingin melempar kertas ke wajahnya. Tapi tubuhku terlalu lemah, terlalu hancur untuk bergerak. Aku hanya bisa menatapnya. Dengan hati yang retak berkeping-keping. Di meja, lilin kecil yang kutaruh di atas potongan kue tampak masih menyala.
Aku menyalakannya sendiri pagi tadi, berharap ia akan meniupnya bersamaku. Tapi kini nyala lilin itu terasa seperti ejekan. Api kecil yang menari-nari seolah menertawakan kebodohanku yang berharap pada cinta yang ternyata sudah mati. Aku terisak. Mataku kabur oleh air mata. Tubuhku bergetar. Dadaku sesak. Aku tak percaya bahwa hadiah ulang tahunku tahun ini adalah akhir dari rumah tanggaku. Ia bangkit dari kursinya, berdiri tegak tanpa rasa bersalah. Aku sudah siapkan semua. Tanda tangan saja. Semakin cepat semakin baik. Suaranya dingin, datar, tanpa emosi. Seakan aku bukan lagi istrinya. Seakan aku hanyalah orang asing yang tak pantas diperhitungkan. Aku menatapnya pergi. Langkahnya mantap menuju pintu. Bunyi pintu yang ditutup dengan keras membuat tubuhku semakin menggigil. Rumah yang biasanya hangat kini terasa kosong, dingin, dan asing. Aku terjatuh di kursi, memeluk surat itu sambil terisak. Hati kecilku berteriak memohon, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berlalu. Tapi perih di dada dan tinta hitam di kertas itu terlalu nyata untuk diingkari. Hari ulang tahunku berubah menjadi hari kehancuranku. Dan sejak detik itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tangisku pecah, mengguncang seisi rumah yang tiba-tiba terasa begitu asing. Lilin kecil yang masih menyala di atas potongan kue kini hanya terlihat samar melalui air mata yang terus membanjiri wajahku. Nyala apinya bergoyang pelan, seakan menertawakan kebodohanku yang pernah percaya pada cinta yang ternyata sudah lama mati. Aku duduk memeluk diriku sendiri. Tubuhku gemetar, nafasku pendek-pendek. Di kepalaku, pertanyaan demi pertanyaan berputar tak henti. Mengapa? Apa salahku? Apa aku kurang baik? Apakah cintaku selama ini tak cukup? Semua yang kulakukan untuk rumah tangga kami, semua pengorbanan, apakah benar-benar tak ada artinya? Kenangan demi kenangan berkelebat. Malam-malam ketika aku menemaninya bekerja hingga larut, saat aku rela menjual perhiasanku untuk menutup hutangnya di awal usaha. Senyum bangganya ketika usahanya mulai berjalan, dan aku berdiri di sampingnya, merasa bahagia melihat ia sukses. Semua itu kini terasa seperti cerita kosong. Isaku makin dalam. Aku meraih lilin kecil itu dan meniupnya dengan tangan bergetar. Api padam. Asap tipis mengepul ke udara. Doa yang tadinya kupanjatkan pagi tadi agar rumah tangga kami semakin harmonis, kini terasa seperti doa yang dipatahkan dengan kejam. Aku tak tahu berapa lama aku menangis di ruang makan itu. Waktu terasa berhenti. Hingga akhirnya suara ponselku yang berdering memecah kesunyian. Aku meraihnya dengan tangan lemah. Nama sahabatku, Dina, tertera di layar. Aku mencoba menjawab dengan suara serak. Halo. Selamat ulang tahun, sayangku. Suara Dina terdengar ceria. Tapi ia langsung terdiam ketika mendengar tangisku. Astaga, kenapa kamu nangis? Ada apa? Aku tak bisa menjawab. Tangisku malah pecah lebih keras. Aku hanya bisa berkata, Din, dia kasih aku surat cerai. Dina terkejut. Suaranya terdengar tercekat di seberang. Apa? Ya Allah, kamu serius? Hari ini, di hari ulang tahunmu? Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Iya, dia taruh di kotak. Aku kira cincin, Din. Ternyata surat cerai. Hening sejenak di telepon. Lalu suara Dina meninggi, penuh amarah. Laki-laki itu, kurang ajar. Kamu sudah berkorban segalanya buat dia. Apa dia gila? Aku terisak, mencoba mengatur napas. Aku nggak ngerti lagi, Din. Apa aku salah? Apa aku yang bikin dia pergi? Berhenti nyalahin diri sendiri. Potong Dina cepat. Kamu nggak salah apa-apa. Dia aja yang bejat. Aku curiga dari dulu. Aku pernah lihat dia sama perempuan lain. Tapi aku nggak punya bukti kuat. Kayaknya sekarang kebusukannya sudah nggak bisa dia tutup-tutup lagi. Kata-kata Dina membuat hatiku semakin tercekat. Perempuan lain, bisikku. Ya, aku pernah lihat. Tapi aku takut kamu nggak percaya.
Sekarang aku yakin, dia tinggalkan kamu bukan karena salahmu, tapi karena ada orang ketiga. Tubuhku melemah, seakan tulangku hancur jadi serpihan. Jadi benar, ada orang lain. Semua perlakuannya yang dingin belakangan ini, semua alasan pulang larut malam, semua kebohongan kecil, ternyata bukan sekadar firasatku. Air mataku kembali jatuh. Din, aku nggak sanggup. Kenapa harus di hari ulang tahunku? Kenapa dia begitu tega? Suara Dina melembut. Sayang, aku tahu ini sakit banget, tapi kamu harus kuat. Jangan kasih dia lihat kamu hancur. Kamu masih punya aku. Kamu masih punya keluargamu. Jangan biarkan dia menginjak harga dirimu. Aku menutup wajah dengan tangan, mencoba menahan isak, tapi luka itu terlalu dalam. Rasa sakitnya seperti pisau yang ditusukkan berkali-kali ke dada. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Setelah telepon ditutup, aku duduk terdiam. Rumah terasa begitu sepi. Aku berjalan ke kamar. Setiap langkah terasa berat. Di sana, aku melihat lemari yang masih penuh dengan pakaiannya. Jas-jas yang dulu kubelikan dengan uang tabunganku. Dasi-dasi yang kerap kupilihkan dengan penuh cinta. Semua terasa seperti penghinaan. Aku duduk di ranjang, memeluk bantal erat-erat. Air mataku kembali mengalir. Malam ini seharusnya aku merayakan ulang tahun bersama orang yang kucintai. Tapi yang kutemani hanyalah kesendirian dan luka. Jam dinding berdetik lambat. Suasana semakin sunyi. Dan tiba-tiba aku merasa seperti orang bodoh. Aku yang selama ini selalu percaya, selalu setia, ternyata dikhianati dengan cara paling kejam. Dalam hati, aku berbisik. Ya Allah, kuatkan aku. Aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi jangan biarkan aku hancur sepenuhnya. Malam semakin larut. Mataku bengkak. Tubuhku lelah. Namun pikiranku terus berputar. Tak mau diam. Kata-kata suamiku terus terngiang. Anggap saja ini hadiah ulang tahunmu. Kebebasan. Aku menutup mata. Berharap tidur bisa menenangkan. Tapi nyatanya, malam itu aku hanya berguling-guling di ranjang. Terjebak dalam rasa sakit yang tak berujung. Dan di dalam kegelapan kamar itu, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Bukan hanya kesedihan, bukan hanya kepedihan, tapi juga api kecil yang mulai menyala. Api amarah, api luka, api yang mungkin suatu hari akan membawaku bangkit. Pagi berikutnya aku bangun dengan mata sembab, kepala berat, dan hati yang masih terasa hancur. Tapi di balik itu, ada satu hal yang menggelitik nuraniku. Kata-kata Dina semalam terus berputar di kepalaku. Tentang seorang perempuan lain. Tentang kebohongan yang selama ini mungkin sudah ada di depan mataku. Tapi aku pura-pura buta. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku bengkak. Bibirku pucat. Mataku merah. Perempuan yang kulihat di sana nyaris tak ku kenal. Namun dalam tatapan kosong itu, aku juga menemukan tekad. Aku tidak bisa terus-menerus menangis. Aku harus tahu kebenaran. Hari itu aku memutuskan keluar rumah. Kertas cerai yang ia tinggalkan masih tergeletak di meja. Aku tinggalkan begitu saja, seakan itu hanyalah sampah. Dengan langkah pelan aku menuju rumah Dina. Aku butuh dia. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku membuka semua rahasia ini. Dina terkejut melihat kondisiku. Ya Allah, kamu kelihatan drop banget. Sini, masuk dulu. Aku duduk di sofa rumahnya, dan tanpa banyak bicara aku langsung menatapnya. Din, aku harus tahu siapa dia. Siapa perempuan itu? Dina terdiam sejenak, menatapku dengan ragu. Kamu yakin mau tahu? Aku takut kamu makin sakit. Aku mengangguk tegas meski suaraku bergetar. Aku sudah cukup sakit, Din. Tapi aku nggak mau jadi wanita bodoh yang terus dibohongi. Aku harus tahu. Dina menarik napas panjang. Baiklah, beberapa minggu lalu aku lihat dia makan malam di restoran dengan seorang wanita. Mereka tampak terlalu dekat untuk sekadar teman kerja. Tangannya menggenggam tangan wanita itu. Aku nggak mau buru-buru menuduh. Makanya aku diam. Tapi sekarang aku yakin, dia pasti perempuan itu.
Tubuhku menegang. Kamu tahu siapa dia? Dina mengangguk pelan. Namanya Rani. Aku dengar dia rekan bisnis barunya. Sejak usaha suamimu berkembang, dia sering ikut hadir dalam pertemuan. Dari gosip yang beredar, hubungan mereka lebih dari sekadar pekerjaan. Nama itu langsung menancap di kepalaku. Rani. Perempuan itu kini menjadi bayangan hitam yang menodai rumah tanggaku. Amarah dalam dadaku semakin membara. Bagaimana bisa ia menghancurkan rumah tangga orang lain tanpa rasa bersalah? Dina menggenggam tanganku. Aku bisa bantu kamu cari tahu lebih dalam. Kita bisa datangi tempat mereka biasa ketemu. Aku menatap Dina dengan mata penuh air. Aku ingin bukti. Aku ingin lihat dengan mataku sendiri. Aku ingin tahu sejauh mana pengkhianatan ini berjalan. Sore itu kami memutuskan untuk mengawasi. Dina tahu salah satu restoran yang sering jadi tempat pertemuan suamiku. Kami duduk di dalam mobil, mengamati setiap orang yang datang. Jantungku berdegup tak karuan. Ada rasa takut, marah, dan penasaran bercampur jadi satu. Waktu berjalan lambat, hingga akhirnya mobil yang kukenal masuk ke area parkir. Suamiku turun dengan wajah santai, dan di sampingnya, seorang wanita cantik berambut panjang melangkah anggun. Ia tersenyum manis sambil meraih lengannya. Dadaku seperti diremas. Tubuhku membeku. Itu dia kan, Din? Tanyaku lirih. Dina menatapku dengan iba. Iya, itu dia. Itu perempuan yang kulihat waktu itu. Aku tak bisa mengalihkan pandangan. Melihat mereka berjalan beriringan, tertawa kecil, seakan dunia hanya milik mereka. Setiap senyum yang ia berikan pada wanita itu, setiap tatapan mesra, terasa seperti tikaman baru di hatiku. Aku ingin keluar, ingin menjerit, ingin menariknya kembali, ingin menampar perempuan itu. Tapi Dina menahanku. Jangan sekarang. Kamu harus tenang. Kalau kamu meledak sekarang, dia akan merasa menang. Kita harus punya cara. Aku memeluk dada, berusaha menahan ledakan emosi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya tubuhku seperti terbakar. Dia tega, Din. Dia benar-benar tega. Kami menunggu di mobil hingga mereka masuk ke dalam restoran. Aku tak sanggup lagi melihatnya. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, terisak tak berdaya. Malam itu aku pulang dengan hati hancur berkeping. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Suamiku memang telah mengkhianatiku. Dan yang lebih menyakitkan, ia melakukannya terang-terangan tanpa peduli betapa hancurnya hatiku. Aku masuk ke kamar dan duduk di lantai, memeluk lututku erat. Rasa marah membuncah. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa korban. Aku merasa dikhianati, diinjak-injak, dihina. Dan aku tahu, jika aku hanya diam, aku akan hancur selamanya. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Jika dia memilih jalan itu, maka aku akan tunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa ia buang begitu saja. Aku akan cari cara untuk berdiri tegak. Dan api kecil di hatiku kini semakin membesar. Bukan lagi sekadar kesedihan, tapi juga tekad untuk membuka jalan baru. Jalan yang mungkin penuh duri, tapi juga akan membawaku pada kekuatan yang tak pernah kusangka sebelumnya. Namun, sebelum aku bisa berdiri tegak, aku harus melewati luka yang membara ini. Malam demi malam menjadi saksi air mata yang tak pernah berhenti. Setiap kali aku menutup mata, bayangan dirinya bersama perempuan itu menghantui benakku. Senyuman mesra, tatapan penuh cinta, semua itu seakan memperolokku. Aku sering terbangun di tengah malam dengan dada berdebar. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku merasa sesak, seakan ada batu besar yang menindih dadaku. Aku mencoba berdoa, memohon kekuatan pada Allah, tapi seringkali doaku terputus oleh tangis. Di pagi hari, ketika orang lain memulai aktivitas dengan semangat, aku memulai hariku dengan mata bengkak dan kepala pening. Rumah yang biasanya ramai oleh tawa kini terasa kosong. Kepergian suamiku membuat setiap sudut rumah ini seperti penuh bayangan. Meja makan terasa dingin, kursi yang biasa ia duduki kosong,
dan aku hanya bisa menatapnya dengan hati yang remuk. Aku berusaha menyibukkan diri, membersihkan rumah, menata ulang lemari, memasak makanan favoritku sendiri. Tapi semua itu hanya ilusi. Pada akhirnya, aku kembali duduk di sudut kamar, memeluk lutut, tenggelam dalam rasa sakit. Namun luka bukan hanya berasal dari kehilangannya. Luka yang lebih dalam justru datang dari pengkhianatan. Aku teringat bagaimana aku pernah membelanya di depan keluarga ketika mereka meremehkan kemampuannya. Aku teringat bagaimana aku rela menjual cincin pernikahanku demi menutup hutang-hutangnya. Semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia. Aku marah, bukan hanya padanya, tapi juga pada diriku sendiri. Marah karena terlalu percaya. Marah karena menutup mata pada tanda-tanda yang jelas. Marah karena membiarkan diriku dimanfaatkan begitu lama. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai gelap. Dina datang membawakan makanan. Ia duduk di sampingku, menatapku dengan tatapan iba. Kamu kelihatan makin kurus. Kamu harus makan. Aku tersenyum pahit. Aku nggak lapar, Din. Rasanya semua makanan hambar. Dina menghela napas. Aku tahu ini berat. Tapi kamu nggak bisa terus kayak gini. Dia sudah menghancurkan kamu. Jangan biarkan dia menang 2 kali dengan bikin kamu hancur lebih dalam. Aku menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Din, rasanya aku nggak sanggup. Luka ini terlalu besar. Setiap kali aku ingat, rasanya dadaku terbakar. Dina menggenggam tanganku erat. Biarkan luka itu jadi kekuatan. Jangan biarkan api itu membakar kamu dari dalam. Kamu harus pakai api itu untuk bangkit. Kata-katanya membuatku terdiam. Api? Ya, api itu memang ada di dalam dadaku. Selama ini aku biarkan api itu melahapku perlahan. Tapi mungkin benar. Aku harus belajar mengendalikan api itu. Malam itu aku masuk ke kamar dan menatap cermin. Aku melihat wajah seorang wanita yang hancur. Tapi di balik mata yang sembab itu, ada sorot berbeda. Sorot amarah yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Aku menuliskan sesuatu di buku catatan. Aku tidak akan biarkan diriku hancur. Aku tidak akan biarkan dia menang. Aku harus bangkit. Tulisan itu kubaca berulang-ulang hingga aku hafal. Hari-hari berikutnya aku mulai mencoba berdiri. Aku kembali bekerja di kantor kecilku, mengurus bisnis yang dulu kuabaikan demi membantunya. Aku menyibukkan diri dengan laporan, bertemu klien, mengatur keuangan. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku alihkan dengan kerja. Namun, luka itu masih sering muncul. Ketika aku lewat di tempat yang biasa kami kunjungi bersama, ketika aku mencium aroma parfum yang dulu dipakainya, ketika aku mendengar lagu yang pernah kami nyanyikan bersama di mobil, semua itu menusukku lagi dan lagi. Suatu malam, aku memutuskan membuka lemari penyimpanan dokumen. Di sana masih tersimpan semua surat-surat penting, akta rumah, sertifikat tanah, bahkan saham perusahaan yang dulu kami bangun bersama. Aku menatap satu persatu, dan di sanalah aku sadar, meski hatiku hancur, aku masih punya pegangan. Semua aset itu ada di tanganku. Semua bukti hitam di atas putih menunjukkan bahwa aku bukan sekadar istri yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku punya sesuatu yang bisa mengubah jalannya cerita. Aku menggenggam dokumen-dokumen itu erat, merasakan getaran di tanganku. Kalau dia bisa menghancurkan aku juga bisa bikin dia merasakan sakit yang sama. Malam itu aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena luka. Air mataku bercampur dengan api amarah. Luka di hatiku memang membara. Tapi justru dari situlah aku menemukan arah. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Luka ini belum sembuh. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan diam. Luka yang membara ini akan menjadi bahan bakar untuk langkah-langkahku berikutnya. Hari-hari selanjutnya aku mulai menata ulang hidupku. Meski rasa sakit itu belum sepenuhnya pergi. Aku mencoba bangun lebih pagi, memasak sarapan sederhana untuk diriku sendiri, lalu duduk di meja makan yang biasanya kami pakai berdua. Ada perasaan asing, ada kesepian yang menusuk, tapi aku memaksa diriku untuk tetap melangkah.
Sore itu, aku kembali membuka map berisi dokumen aset. Aku menatap setiap lembar dengan perasaan campur aduk. Semua bukti itu jelas menunjukkan bahwa sebagian besar harta dan usaha yang dulu kubangun bersama suamiku sebenarnya berdiri di atas pengorbananku. Aku yang pertama kali menanamkan modal. Aku yang membantu mengurus administrasi. Bahkan aku yang menjadi penjamin ketika ia hampir bangkrut. Aku menghela napas panjang. Selama ini aku pikir aku hanya pendamping. Ternyata, aku adalah pondasi. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kesadaran itu membuatku terdiam lama. Aku baru benar-benar menyadari betapa besar peranku. Dan betapa bodohnya aku membiarkan semua itu terabaikan hanya karena cinta. Aku menutup map itu, lalu berdiri di depan cermin. Aku menatap wajahku yang mulai kembali memiliki sedikit cahaya. Mata yang semula selalu sembab kini perlahan terlihat lebih tajam. Ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Malam itu Dina kembali menemaniku. Ia membawa makanan dan duduk di sampingku di ruang tamu. "Kamu kelihatan lebih kuat hari ini," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. Aku nggak mau terus jadi korban, Din. Aku harus bangkit. Aku baru sadar, semua aset yang dia pakai selama ini sebenarnya berasal dari pengorbananku. Dan aku berhak untuk ambil itu kembali. Dina menatapku serius. Itu keputusan yang tepat. Jangan biarkan dia dan perempuan itu hidup enak dari hasil kerja kerasmu. Kamu harus rebut hakmu. Aku mengepalkan tangan. Iya, Din. Aku sudah terlalu lama diam. Aku nggak akan biarkan dia injak-injak harga diriku. Malam itu kami berdiskusi panjang. Dina memberi masukan, bahkan menawarkan bantuan pengacara yang dikenalnya. Aku mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap saran. Rasa takut memang masih ada, tapi tekadku lebih besar. Keesokan harinya, aku mulai mengambil langkah nyata. Aku mendatangi kantor notaris yang dulu pernah menangani beberapa aset kami. Dengan hati bergetar, aku menyerahkan semua dokumen yang kupunya. Notaris itu menatapku dengan heran. "Bu, semua ini sah atas nama Anda. Tidak ada yang bisa menyangkal." Mendengar itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kepuasan kecil yang tumbuh di dalam hatiku. Untuk pertama kalinya setelah hari ulang tahunku yang kelam, aku merasa sedikit menang. Namun kebangkitanku tidak berhenti di situ. Aku juga mulai menata diriku secara pribadi. Aku membeli beberapa pakaian baru, memotong rambutku, dan merias wajahku dengan sederhana. Ketika aku bercermin, aku melihat sosok wanita yang berbeda. Bukan lagi istri yang ditinggalkan, tapi seorang perempuan yang siap berdiri tegak. Di tengah perjalanan itu, aku sempat bertemu dengan suamiku. Ia datang ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Ketika melihatku, ia tertegun. "Kamu kelihatan berbeda," katanya. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. "Aku memang berbeda. Aku bukan lagi wanita yang bisa kamu injak seenaknya." Ia terdiam, seolah tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dariku. Lalu ia hanya menghela napas dan berlalu begitu saja. Tapi aku tahu, dalam hatinya ada rasa goyah. Malamnya aku duduk sendirian di teras, menatap langit malam. Aku tersenyum kecil meski air mata menetes. "Terima kasih, Allah. Kau beri aku kekuatan untuk bangkit. Aku janji, aku akan terus melangkah." Dan sejak malam itu, aku benar-benar yakin, kesadaranku telah mengubah segalanya. Aku bukan lagi wanita yang hanya bisa menangis. Aku adalah wanita yang akan berdiri, berjuang, dan merebut kembali semua yang menjadi hakku. Sejak malam itu, langkahku semakin mantap. Aku tidak lagi berjalan dengan ragu. Esok paginya, aku menyiapkan diriku dengan pakaian sederhana tapi rapi. Di tanganku, ada map berisi salinan sertifikat rumah, surat kepemilikan saham, dan bukti transfer yang selama ini kujaga rapat. Aku menuju kantor pengacara yang direkomendasikan Dina. Begitu masuk ruangannya, seorang pria parubaya dengan wajah tenang menyambutku. Namanya Pak Rahmat, seorang pengacara senior yang terkenal tegas dan berpengalaman dalam kasus harta gono gini. "Bu,
Saya sudah membaca dokumen yang Anda kirim lewat Dina, katanya sambil membuka berkas di hadapannya. Saya harus jujur, posisi Anda sangat kuat. Banyak aset yang memang sah milik Anda. Jika Anda mau, kita bisa langsung ajukan penarikan hak. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak cepat. Saya mau, Pak. Saya tidak mau mereka hidup senang dari hasil keringat saya. Pak Rahmat menatapku penuh wibawa. Baik, tapi saya perlu ingatkan, langkah ini akan membuat suami Anda dan perempuan itu terpojok. Mereka pasti melawan habis-habisan. Anda siap menghadapi itu? Aku menarik napas panjang, lalu berkata mantap. Saya sudah terlalu sering disakiti. Sekarang giliran mereka yang harus merasakan. Hari-hari berikutnya, proses hukum pun dimulai. Surat somasi pertama dikirimkan ke kantor dan rumah tempat suamiku tinggal bersama wanita itu. Isinya jelas, seluruh aset yang sah atas namaku harus segera dikembalikan. Tak butuh waktu lama, telepon genggamku berdering. Nomor suamiku muncul di layar. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuangkat. Apa maksudmu ini? Hah? Suaranya meledak marah. Kenapa kamu tiba-tiba tarik semua aset? Aku menahan gejolak di dadaku, berusaha tetap tenang. Karena itu milikku. Aku hanya mengambil kembali hakku. Dia tertawa sinis di seberang sana. Kamu pikir kamu bisa menang lawan aku? Aku punya pengaruh. Aku punya uang. Aku punya koneksi. Aku menjawab dengan suara tajam. Dan aku punya bukti. Bukti yang tidak bisa kamu bantah. Jadi berhenti merasa seolah dunia ada di genggamanmu. Telepon itu ditutupnya dengan kasar. Tapi aku tersenyum tipis. Aku tahu, untuk pertama kalinya, dia merasa terpojok. Hari-hari selanjutnya menjadi penuh ketegangan. Aku menerima surat balasan dari pengacaranya, berisi perlawanan hukum. Tapi aku tidak gentar. Aku kembali ke Pak Rahmat dengan kepala tegak. Bu, mereka mencoba menekan Anda dengan cara kotor, ujar Pak Rahmat setelah membaca surat itu. Tapi kita bisa balas. Dengan bukti yang ada, posisi kita lebih kuat. Malam itu, aku kembali merenung di kamar. Aku teringat bagaimana dulu aku menandatangani banyak dokumen demi menyelamatkan usahanya. Aku teringat wajahnya yang panik, memohon agar aku mau menjaminkan tabunganku. Dan aku, yang begitu buta oleh cinta, menuruti semua permintaannya. Kini, semua itu menjadi senjataku. Ironis, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar. Aku melangkah masuk ruang sidang dengan tangan dingin, tapi wajah tegar. Di seberang ruangan, dia duduk dengan jas rapi, ditemani wanita itu. Aku bisa melihat tatapan meremehkan dari mata mereka. Namun begitu hakim membuka sidang dan mulai membacakan berkas, aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Kerutan muncul di dahinya. Wanita di sampingnya mulai gelisah. Aku tidak bisa menahan senyum puas yang perlahan muncul di bibirku. Saat keluar dari ruang sidang, Dina menggenggam tanganku erat. Kamu hebat. Kamu bikin dia kelabakan di depan umum. Aku menatap Dina sambil menarik napas lega. Ini baru permulaan. Din, aku belum selesai. Aku akan pastikan mereka tidak bisa lagi bersenang-senang dari hasil pengorbananku. Di dalam hati, aku tahu jalan ini akan panjang dan penuh tantangan. Tapi aku juga tahu, aku sudah berada di jalur yang benar. Aku sudah mulai menarik asetku. Dan setiap langkah yang kuambil membuatku semakin yakin, aku tidak hanya sedang merebut kembali harta. Aku sedang merebut kembali harga diriku. Dan semakin dalam aku melangkah, semakin jelas aku melihat kepanikan di wajah mereka. Beberapa hari setelah sidang pertama, berita tentang kasus kami mulai menyebar di lingkungan pergaulan kami. Rekan bisnisnya, teman-teman arisan, bahkan tetangga-tetangga mulai berbisik. Gosip beredar, rumah tanggaku retak, suamiku menikung, dan kini aku menuntut balik dengan menarik aset yang sebenarnya milikku. Aku tahu, gosip ini pasti sangat menusuk egonya. Dia yang selalu ingin dipandang sebagai pria sukses dan terhormat, kini tercoreng oleh ulahnya sendiri. Siang itu,
Aku sedang duduk di kafe bersama Dina ketika tiba-tiba seorang wanita berwajah anggun mendekat. Dia memperkenalkan diri sebagai Clara, salah satu istri dari rekan bisnis suamiku. Aku dengar tentang kasusmu, katanya lirih. Dan jujur, aku mendukungmu. Dia, suamimu itu, selama ini sombong sekali. Banyak yang sebenarnya tidak suka. Aku tertegun. Ternyata bukan hanya aku yang melihat sisi buruknya. Clara melanjutkan dengan suara lebih pelan. Kalau kamu butuh informasi soal proyek-proyek gelapnya, aku bisa bantu. Suamiku sempat cerita, ada beberapa kontrak yang dia manipulasi. Kalau kamu buka itu di sidang, dia bisa jatuh seketika. Aku menatap Clara lekat-lekat. Ada rasa ragu, tapi juga semangat baru. Informasi ini bisa menjadi senjata pamungkas. Malamnya, aku berdiskusi dengan Pak Rahmat. Kita tidak bisa asal menuduh, ujarnya hati-hati. Tapi kalau ada bukti tambahan, posisi kita akan semakin kuat. Kalau benar dia main kotor, maka selain soal aset, dia juga bisa kena jerat hukum. Aku mengangguk. Pak, saya tidak mau hanya menang setengah-setengah. Saya ingin dia benar-benar merasakan akibat dari pengkhianatannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menegangkan. Aku mengumpulkan bukti-bukti dengan hati-hati. Ada dokumen yang kusimpan sejak lama. Ada juga rekaman percakapan yang tanpa sengaja pernah terekam di ponselku. Sedikit demi sedikit, kepingan itu membentuk gambaran besar. Kecurangan, manipulasi, dan kebohongan. Sementara itu, kehidupannya dengan perempuan itu mulai terguncang. Aku mendapat kabar dari kenalan, bahwa mereka sering bertengkar hebat. Perempuan itu menuntut kenyamanan, tapi dia kini sibuk dengan masalah hukum dan tekanan bisnis. Satu malam, aku menerima pesan singkat darinya. Kamu puas? Kamu hancurkan hidupku. Apa ini yang kamu mau? Tanganku bergetar sesaat membaca pesan itu. Ada bagian kecil di hatiku yang masih mengingat sosok suamiku dulu, pria yang dulu kucintai sepenuh hati. Tapi rasa itu segera kupadamkan. Aku menulis balasan singkat. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Hari persidangan kedua tiba. Ruangan penuh sesak. Bahkan ada wartawan yang meliput. Aku bisa melihat jelas wajah tegangnya. Sementara perempuan itu duduk di sampingnya dengan riasan menor yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Hakim mulai membacakan dokumen baru yang kami ajukan, bukti aliran dana yang mencurigakan. Suara berbisik terdengar di ruang sidang. Beberapa orang menunduk, beberapa lain menatap tajam ke arah suamiku. Aku meliriknya sekilas. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar terdiam. Tidak ada lagi senyum angkuh. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Sidang itu berakhir dengan keputusan sementara. Sebagian aset dibekukan, menunggu putusan akhir. Itu artinya, dia tidak bisa lagi menggunakan uangku untuk bersenang-senang dengan perempuan itu. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Dina menyambutku dengan pelukan. Kamu luar biasa. Aku yakin, ini akan jadi kemenanganmu. Aku menatap langit sore yang mendung. Ada semacam kelegaan, tapi juga bara dendam yang masih menyala. Din, aku belum puas. Dia sudah membuatku jatuh sampai ke titik terendah. Aku ingin dia merasakan pahitnya kehilangan, seperti yang aku rasakan dulu. Dina menepuk pundakku. Kalau itu maumu, aku akan selalu di sampingmu. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Semua terasa hening, tapi di dalam dadaku, ada gejolak yang tak bisa dipadamkan. Aku sadar, balas dendam ini bukan sekadar soal harta. Ini tentang harga diri, tentang luka yang harus dibalas setimpal. Aku tersenyum tipis sambil menatap dokumen yang ada di meja. Jalan panjang masih terbentang di depan. Tapi satu hal yang pasti, setiap langkah yang kuambil kini adalah balas dendam yang manis. Namun, ternyata Allah memang punya cara paling tepat untuk membongkar segala kepalsuan. Tak perlu waktu lama. Satu persatu topeng mereka mulai runtuh dengan sendirinya. Keesokan paginya, Dina menelpon dengan suara setengah berbisik namun penuh semangat. Aku baru dengar kabar panas. Suamimu,
Maksudku, mantanmu itu kehilangan 2 proyek besar sekaligus. Investor mencabut kerjasama, katanya karena takut kasusmu ini menyeret nama mereka. Aku terdiam, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Jadi benar, langkahku mulai mengguncang kehidupannya. Belum sempat kubalas kata-kata Dina, ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang sangat ku kenal. Nomor dia. Dengan sedikit ragu, kuangkat telepon itu. "Kenapa kamu lakukan ini?" Suaranya terdengar parau, penuh amarah bercampur putus asa. "Aku hanya membela diriku," jawabku dingin. "Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu mulai. Kamu pikir kamu bisa menang? Semua ini akan hancur, dan kamu akan ikut jatuh bersamaku." Aku tersenyum kecil, meski perasaanku sempat tergores oleh ancamannya. "Tidak, yang akan jatuh hanya kamu dan perempuan itu." Dia terdiam beberapa saat. Aku bisa merasakan napasnya tersengal di seberang sana. Lalu telepon itu terputus begitu saja. Hari-hari berikutnya menjadi semakin panas. Berita tentang kasusku semakin liar. Media mulai menyorot, terutama ketika bukti-bukti manipulasi kontrak yang dia lakukan mulai tercium publik. Nama besarnya yang dulu dipuja, kini dicemooh. Rekan-rekan bisnis menjauh. Bahkan beberapa teman dekat pura-pura tidak mengenalnya lagi. Sementara itu, perempuan itu juga mulai kehilangan kendali. Aku mendengar dari orang dalam bahwa mereka bertengkar hampir setiap malam. Perempuan itu menuduhnya gagal menjaga reputasi, sementara dia menuduh perempuan itu hanya pembawa sial. Ada satu kejadian yang membuatku semakin yakin bahwa mereka sedang menuju kehancuran. Malam itu, aku mendapat kiriman video dari nomor tak dikenal. Video itu berisi rekaman pertengkaran mereka di sebuah restoran mewah. Suamiku melempar gelas, sementara perempuan itu berteriak histeris, membuat semua tamu menatap. Aku menutup video itu dengan senyum miring. Allah menunjukkan semuanya dengan cara yang begitu jelas. Sidang berikutnya pun berlangsung lebih panas. Kali ini, pengacara suamiku mencoba segala cara untuk menyelamatkan reputasinya. Tapi ketika hakim membacakan laporan audit keuangan yang tidak terbantahkan, wajahnya benar-benar pucat. Perempuan itu yang duduk di kursi pengunjung terlihat gelisah, berbisik-bisik sambil menunduk, seolah ingin segera pergi. Aku duduk dengan tenang, menyaksikan pertunjukan kehancuran itu. Di luar persidangan, wartawan menyerbu dengan berbagai pertanyaan. Aku hanya menjawab singkat. Saya hanya memperjuangkan hak saya. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi justru kalimat sederhana itu menjadi headline di banyak media. Netizen mulai mendukungku, menyebutku wanita tegar yang berani melawan pengkhianatan. Aku yang dulu dianggap lemah, kini dipandang sebagai simbol keberanian. Di sisi lain, suamiku semakin terpojok. Perusahaannya terancam bangkrut, nama baiknya hancur, dan hubungan dengan perempuan itu semakin retak. Malam itu, aku kembali menerima pesan singkat darinya. "Kamu menang. Puas sekarang? Aku tidak punya apa-apa lagi." Aku membaca pesan itu berulang kali. Ada sedikit perasaan lega, tapi juga getir. Karena kenyataannya, tidak ada kemenangan yang benar-benar bisa menghapus luka lama. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi berada di bawah bayangannya. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, sementara dia jatuh bersama semua kebohongannya. Aku menutup ponselku, menatap keluar jendela. Malam begitu sunyi, tapi di dalam hatiku ada api kecil yang terus menyala. Api itu bukan lagi sekadar dendam, tapi juga kekuatan baru. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Karena di balik kehancuran mereka, akan ada babak baru yang menunggu. Babak yang mungkin lebih mengejutkan dari apapun yang sudah terjadi. Dan benar saja, takdir mulai memainkan perannya. Beberapa hari setelah pesan singkat terakhir darinya, aku menerima surat panggilan resmi dari kepolisian. Bukan untukku, melainkan untuk menjadi saksi dalam penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana yang melibatkan mantan suamiku. Nama perempuan itu juga tercantum di dalam daftar pihak yang diperiksa. Aku menghela napas panjang sambil menatap surat itu. Tanganku sempat bergetar. Inilah titik yang selama ini kutunggu,
titik di mana kebenaran akan terbuka dengan sendirinya, tanpa perlu aku mendorong lebih jauh. Tapi, aku juga sadar, masuknya aku ke ranah hukum bisa membuka luka yang lebih dalam, sekaligus membawaku ke pusaran masalah yang lebih besar. Dina, sahabatku, menatapku dengan mata lebar saat aku menunjukkannya surat itu. Astaga, ini artinya kamu harus bersiap menghadapi mereka di ruang yang lebih keras dari sidang perceraian. Ini bisa sangat melelahkan. Kamu yakin sanggup? Aku harus. Jawabku tegas meski hatiku sempat gamang. Kalau aku mundur, semua perjuanganku sia-sia. Dan mereka akan berpikir bahwa aku takut. Hari pemeriksaan itu tiba dengan suasana yang berat. Aku melangkah masuk ke gedung kepolisian dengan langkah yang mantap. Meski jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Di ruang tunggu, aku melihatnya. Mantan suamiku, duduk dengan wajah kusut, rambutnya acak-acakan, matanya merah seakan kurang tidur. Di sampingnya, perempuan itu menunduk dalam-dalam, sibuk memainkan ponselnya, berusaha tidak peduli. Begitu matanya bertemu dengan mataku, aku bisa merasakan kebencian sekaligus keputusasaan dalam tatapannya. Tapi aku tidak menunduk. Aku berdiri tegak, menatap balik tanpa gentar. Aku tidak menyangka kamu berani sampai sejauh ini, katanya lirih, namun penuh sindiran. Aku tidak menyangka kamu bisa jatuh serendah ini, balasku dingin, sebelum petugas memanggil namaku untuk masuk ruang pemeriksaan. Di dalam ruangan, aku diminta menjawab berbagai pertanyaan. Bagaimana aku tahu tentang transaksi gelap itu? Siapa yang pertama kali memberitahuku? Dan bukti apa saja yang kumiliki? Aku menjawab sejujur mungkin, memberikan dokumen-dokumen yang selama ini kusimpan rapat. Setiap kali kusodorkan satu bukti, aku bisa melihat wajah penyidik semakin serius. Dan di luar sana, aku tahu ia pasti semakin gelisah. Pemeriksaan hari itu berlangsung berjam-jam, membuat tubuhku lelah luar biasa. Tapi ada rasa lega. Karena setiap kata yang kuucapkan seolah menyingkirkan satu demi satu belenggu yang dulu mengikatku. Malamnya, aku pulang ke rumah dengan langkah pelan. Rumah yang dulu terasa kosong kini sedikit berbeda. Aku mulai merasa ada kehidupan baru yang perlahan tumbuh. Aku menyalakan lampu ruang tamu, duduk di sofa, dan menghela napas panjang. Namun rasa tenang itu tidak berlangsung lama. Ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, aku mengangkat. Kalau kamu masih punya hati, hentikan semua ini. Suara perempuan itu terdengar di seberang. Kamu pikir kamu akan bahagia kalau kami hancur? Kamu salah besar. Kamu hanya akan membawa dirimu sendiri ke jurang. Aku tertawa getir. Aku sudah jatuh ke jurang sejak kalian berkhianat. Yang kulakukan sekarang hanyalah keluar dari sana. Telepon itu terputus tiba-tiba. Hari-hari berikutnya menjadi semakin panas. Berita tentang kasus ini menyebar luas. Media sosial penuh dengan perdebatan. Ada yang menghujat mantan suamiku, ada pula yang membela. Tapi perlahan, opini publik lebih banyak berpihak padaku. Puncaknya terjadi ketika rekaman percakapan bisnis gelapnya bocor ke publik. Rekaman itu memperdengarkan suaranya yang dengan jelas mengakui adanya manipulasi dana. Semua orang geger. Malam itu, aku sedang duduk di balkon, menatap langit malam, ketika Dina datang membawa kabar. Dia resmi ditahan sementara. Besok akan ada konferensi pers dari kepolisian. Kamu sadar nggak? Semua ini bisa jadi akhir dari karirnya yang dulu kamu banggakan. Aku menutup mataku, menahan gejolak perasaan. Ya, tapi ini juga harga dari sebuah kebebasan. Kebebasanku, karena aku tidak lagi terikat oleh bayang-bayangnya. Namun ternyata, kebebasan itu tidak datang tanpa luka baru. Beberapa hari setelah penahanannya, aku menerima kabar mengejutkan. Perempuan itu, yang selama ini menjadi sumber kehancuran rumah tanggaku, mendatangi rumahku. Ia datang bukan dengan arogansi seperti biasanya, tapi dengan wajah pucat dan mata sembab. Aku butuh bicara, katanya dengan suara serak. Aku terdiam sejenak, lalu mempersilakan dia masuk. Dina yang kebetulan ada di rumah menatapku khawatir, tapi aku mengangguk meyakinkan.
Perempuan itu duduk di kursi. Tangannya gemetar. Ia menatapku dengan mata merah berair. Aku tahu kamu membenciku. Dan kamu berhak. Tapi percayalah, aku juga terjebak. Dia bukan pria yang kamu kenal lagi. Dia memaksaku, mengancamku, bahkan memukulku kalau aku menolak. Aku tercekat. Bagian diriku ingin menertawakan pengakuan itu. Tapi bagian lain merasa terhantam oleh kenyataan yang ia bawa. Kamu pikir dengan mengatakannya padaku, aku akan mengasihanimu? Tanyaku dingin. Tidak, aku hanya ingin kamu tahu. Aku juga korban. Aku bodoh. Aku terjebak dalam semua ini. Aku hamil. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-katanya menusuk dadaku dengan rasa yang sulit digambarkan. Marah, benci, sedih, semuanya bercampur jadi satu. Aku berdiri, menatapnya tajam. Itu urusanmu. Jangan kira kabar itu akan menggoyahkan aku. Kalau kamu benar-benar korban, kenapa tidak dari dulu kamu keluar? Ia terisak. Aku takut. Dan sekarang aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Dia di penjara, aku sendirian, dan semua orang membenciku. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan amarah yang meletup. Kamu membuat pilihanmu sendiri, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai perusak rumah tanggaku, tapi sebagai perempuan rapuh yang terjebak dalam jerat yang sama. Malam itu, setelah dia pergi, aku duduk lama di kamar. Kata-katanya terus terngiang. Kebebasan yang kupikir sudah kucapai ternyata datang dengan harga yang jauh lebih pahit. Karena meski aku bebas dari ikatan pernikahan yang penuh dusta, aku masih harus berhadapan dengan luka-luka baru yang ditinggalkannya. Luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun aku tahu satu hal, aku tidak boleh berhenti. Aku harus terus melangkah. Meski jalannya penuh duri, karena hanya dengan begitu aku bisa benar-benar merasakan arti kebebasan yang sesungguhnya. Dan di luar sana, badai yang lebih besar masih menunggu. Badai itu datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Keesokan paginya, aku dikejutkan oleh suara ketukan keras di pintu rumah. Dina yang kebetulan bermalam di rumahku, langsung melangkah ke depan dengan wajah cemas. Aku mengikutinya dari belakang. Begitu pintu terbuka, dua orang pria berseragam hitam berdiri di depan rumahku. Di belakang mereka, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor resmi terparkir. Tatapan mereka tajam, dingin, dan penuh tekanan. "Selamat pagi. Apakah benar Anda Ibu Rani?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara berat. Aku mengangguk hati-hati. "Ya, saya sendiri. Ada apa?" Pria itu menyodorkan sebuah map coklat. "Kami diminta untuk menyampaikan panggilan tambahan. Anda harus hadir kembali untuk pemeriksaan lanjutan, karena muncul bukti baru yang melibatkan beberapa transaksi atas nama Anda." Darahku berdesir. "Atas nama saya?" Tanyaku cepat, wajahku menegang. "Ya, ada sejumlah rekening yang terdaftar dengan identitas Anda. Jumlahnya tidak sedikit." Aku terdiam, mulutku terasa kering. Dina langsung maju selangkah, mencoba membela. "Tidak mungkin. Teman saya ini sama sekali tidak terlibat. Kalau ada rekening atas namanya, pasti itu ulah mantan suaminya." Kedua pria itu saling pandang, seolah sudah terbiasa dengan bantahan seperti itu. "Silakan Anda sampaikan di pemeriksaan. Kami hanya menyampaikan panggilan." Setelah memberikan surat itu, mereka berbalik pergi. Mobil hitam itu meluncur menjauh, meninggalkan debu dan tanda tanya besar di kepalaku. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya tertera beberapa nomor rekening. Semuanya menggunakan identitasku. Dan jumlah dana yang mengalir di dalamnya membuat mataku berkunang-kunang. "Astaga, ini jelas jebakan," bisik Dina dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. Dia berusaha menarikku kembali ke dalam kubangannya. Bahkan dari balik penjara. Hari pemeriksaan kedua menjadi lebih berat. Aku harus menjelaskan berkali-kali bahwa aku tidak pernah membuka rekening-rekening itu.
tidak pernah menandatangani dokumen apapun, tidak pernah tahu apa-apa tentang aliran dana tersebut. Namun penyidik tidak bisa langsung mempercayaiku begitu saja. Semua dokumen lengkap. Bu, ada tanda tangan, ada KTP Anda. Bagaimana Anda menjelaskannya? Aku menatap lembaran fotokopi yang ditunjukkan padaku. Mataku melebar. Itu memang KTP-ku. Itu memang tanda tanganku. Tapi aku tahu, keduanya palsu. Ini bukan tanda tangan saya. Saya bisa buktikan dengan perbandingan. Penyidik mengangguk, menuliskan sesuatu. Namun tatapannya tetap ragu. Jam-jam pemeriksaan itu membuat kepalaku sakit luar biasa. Aku tahu, jika aku tidak bisa membuktikan kepalsuan dokumen itu, aku bisa ikut terseret. Dan itu berarti kebebasan yang baru saja kuraih akan lenyap begitu saja. Ketika pemeriksaan selesai, aku berjalan keluar dengan langkah limbung. Di luar, Dina sudah menungguku dengan wajah tegang. Bagaimana? Tanyanya cepat. Mereka punya bukti-bukti yang kuat. Tapi aku yakin, itu semua palsu. Dia pasti sudah menyiapkan ini sejak lama. Dina mengepalkan tangannya. Licik sekali dia. Bahkan dari balik jeruji, masih mencoba menghancurkanmu. Aku menatap langit sore yang mulai berwarna oranye. Hati kecilku berkata, badai ini belum mencapai puncaknya. Malam itu, aku menerima sebuah amplop yang diselipkan di bawah pintu rumah. Tidak ada nama pengirim, hanya secarik kertas di dalamnya. Jika kau ingin selamat, temui aku di tempat biasa. Jangan bawa siapapun. Aku mengenali tulisan itu. Itu tulisan tangan mantan suamiku. Tanganku bergetar saat membaca. Tempat biasa. Itu berarti kafe kecil di pinggir kota. Tempat kami dulu sering bertemu diam-diam ketika pertama kali menjalin hubungan. Tempat yang penuh kenangan pahit sekaligus manis. Aku menutup mata. Apakah ini jebakan lain? Atau kesempatan untuk membuka semua kebenaran? Dina tentu saja melarang keras. Kamu gila kalau menemuinya. Bisa saja dia merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Tapi kalau aku tidak datang, dia bisa saja memutarbalikkan keadaan lebih parah. Jawabku lirih. Akhirnya, setelah pergulatan batin yang panjang, aku memutuskan datang. Kafe itu sepi ketika aku tiba. Hanya ada beberapa meja terisi. Di sudut ruangan, aku melihatnya duduk, mengenakan pakaian biasa, bukan seragam tahanan. Sekilas ia tampak seperti pria normal yang sedang menunggu seseorang. Aku menelan ludah, lalu melangkah mendekat. Kamu bisa keluar dengan mudah, ya? Tanyaku sinis, begitu duduk di hadapannya. Ia tersenyum tipis. Penjara hanya untuk orang bodoh yang tidak tahu jalan. Aku masih punya banyak koneksi. Aku menatapnya tajam. Kamu memalsukan rekening atas namaku. Kamu ingin menyeretku ke dalam masalahmu. Ia mengangkat alis, seolah tidak bersalah. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Kamu yang memutuskan untuk melawan aku. Kamu pikir aku akan diam saja? Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Apa sebenarnya yang kamu mau dariku? Wajahnya berubah dingin. Mudah. Cabut semua kesaksianmu. Katakan kamu salah. Katakan kamu dipengaruhi emosi. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu ikut hancur. Dan ingat, aku masih punya banyak cara. Aku tercekat. Jadi inilah tujuannya. Menekanku, memaksaku menarik mundur. Aku menegakkan punggungku, mencoba menunjukkan keberanian. Aku tidak akan melakukannya. Sekalipun kamu mengancamku. Tatapan matanya berubah liar. Penuh amarah, tangannya menghantam meja, membuat gelas bergetar. Orang-orang di kafe menoleh, tapi ia cepat-cepat menenangkan diri. Kamu akan menyesal, katanya dengan suara rendah. Aku berdiri, menatapnya dengan mata berapi-api. Tidak, kamu yang akan menyesal, karena mengira aku masih perempuan lemah yang dulu selalu kamu kendalikan. Aku melangkah pergi, meninggalkannya dengan wajah murka. Sejak pertemuan itu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk baru. Teror datang bertubi-tubi. Rumahku dilempari batu di malam hari.
Ponselku dipenuhi pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Bahkan ada orang asing yang sengaja mengikutiku saat aku pulang kerja. Dina semakin panik, mendesakku untuk mengungsi. Kamu tidak bisa terus begini, Ran. Kalau perlu kita lapor polisi untuk perlindungan. Tapi kalau aku sembunyi, bukankah itu berarti aku kalah? Kalah jauh lebih baik daripada mati sia-sia. Aku terdiam. Sebagian diriku ingin menyerah, berhenti melawan. Tapi bagian lain berteriak, menolak tunduk pada ketakutan. Puncak badai datang pada suatu malam yang tak akan pernah kulupakan. Aku baru saja pulang, ketika mendapati pintu rumahku terbuka sedikit. Jantungku langsung berdebar kencang. Dengan langkah hati-hati, aku mendorong pintu itu. Dan di ruang tamu, aku melihat sosoknya. Mantan suamiku. Duduk santai di sofaku, seakan rumah ini masih miliknya. Apa-apaan ini? Teriakku. Ia berdiri, tersenyum sinis. Aku sudah bilang, penjara bukan penghalang. Aku bisa datang kapan saja. Aku mundur selangkah, tubuhku bergetar. Keluar dari rumahku, sekarang juga. Tapi ia malah melangkah mendekat. Matanya berkilat penuh ancaman. Kamu pikir kamu bisa benar-benar lepas dariku? Tidak. Rani, kamu milikku. Selamanya. Dalam sekejap, ia meraih lenganku dengan kasar. Aku berusaha melepaskan diri, menjerit sekuat tenaga. Dina yang mendengar teriakan itu berlari dari kamar. Wajahnya pucat. Lepaskan dia. Teriak Dina sambil mencoba menarik tubuhku. Kekacauan itu membuatku teringat kembali semua luka lama. Setiap pukulan, setiap hinaan, setiap air mata. Dan tiba-tiba, sesuatu dalam diriku meledak. Aku meraih vas bunga di meja, lalu menghantamkannya ke lengannya. Ia terkejut. Lengannya terlepas. Dina langsung menarikku ke belakang. Kita harus lari. Kami berlari keluar rumah, berteriak meminta pertolongan. Tetangga-tetangga berdatangan. Dan ia akhirnya melarikan diri sebelum polisi tiba. Malam itu, aku duduk di depan rumah dengan tubuh gemetar. Luka di lenganku perih. Tapi yang lebih sakit adalah luka di hatiku. Luka yang kurasa tidak akan pernah benar-benar sembuh. Aku menatap langit malam yang gelap. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar bisa bebas dari neraka ini? Ataukah aku hanya berpindah dari satu belenggu ke belenggu lainnya? Dan entah kenapa, di dalam hatiku yang paling dalam, aku tahu, perjalanan ini masih jauh dari akhir. Hari itu, aku duduk sendiri di balkon rumahku. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan deras mengguyur sejak siang tadi. Di hadapanku, segelas teh hangat mengepul, namun tanganku sama sekali tak tergerak untuk menyentuhnya. Pikiranku masih berputar-putar, kembali ke ruang sidang, ke wajah Raka yang hancur, ke Arini yang menangis tanpa henti, dan ke diriku sendiri yang kini duduk di singgasana kemenangan. Apakah ini akhir yang kuinginkan? Atau hanya awal dari kehampaan baru? Suara notifikasi dari ponselku memecah lamunanku. Pesan dari Bima masuk. Mbak, semua aset sudah resmi atas nama Mbak. Raka tidak punya apa-apa lagi sekarang. Perusahaannya juga sudah bangkrut karena kasus hukum tambahan. Dia benar-benar jatuh. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. Ada kepuasan, tentu saja. Aku sudah menarik semua aset yang dulu kusebut sebagai hasil kerja keras bersama, tapi sejatinya itu adalah milikku. Kini, keadilan telah berpihak padaku. Namun, bersamaan dengan itu, ada ruang kosong yang menyakitkan. Dendam yang selama ini menjadi bahan bakarku, kini sudah padam. Dan aku merasa hampa. Beberapa hari kemudian, aku sengaja pergi ke pusat kota. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana keadaan Raka. Dan benar saja, di sebuah kafe kecil, aku melihatnya. Ia duduk di pojok ruangan. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu. Tidak ada lagi Raka yang dulu penuh percaya diri, tampil rapi, dan selalu berdiri tegak dengan senyum kemenangan. Di sampingnya, Arini tampak sama berantakannya.
Wajah cantiknya yang dulu ia banggakan kini tampak murung, lesu, penuh keriput kelelahan. Tangannya menggenggam tangan Raka erat-erat. Seakan dunia telah meninggalkan mereka berdua. Aku berdiri agak jauh, memperhatikan. Ada rasa puas melihat mereka tersungkur di dasar. Tapi ada juga sedikit rasa yang lain. Entah apa namanya. Permisi, Bu. Mau duduk di sini? Seorang pelayan menegurku, membuatku tersadar. Aku menggeleng pelan, lalu melangkah pergi. Aku tidak ingin mereka menyadari kehadiranku. Biarlah mereka hidup dengan kehancuran itu. Malamnya, aku kembali duduk di ruang kerjaku. Semua terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku menatap tumpukan dokumen, laporan keuangan, grafik saham yang stabil. Semua kembali aman, stabil, terkendali. Namun hatiku bergetar. Aku tiba-tiba teringat pada masa-masa ketika aku dan Raka masih tertawa bersama. Saat kami pertama kali membeli rumah. Saat kami merayakan ulang tahun sederhana dengan lilin kecil. Saat aku mempercayainya sepenuh hati. Air mataku tiba-tiba jatuh tanpa kusadari. Aku benci diriku sendiri karena masih bisa merindukan hal-hal itu. Bukankah aku sudah berjanji untuk tidak lagi menoleh ke belakang? Bukankah aku sudah berhasil membuatnya hancur? Lalu kenapa hatiku masih sakit begini? Beberapa minggu berlalu. Nama Raka benar-benar hilang dari dunia bisnis. Orang-orang yang dulu memujanya, kini meludah setiap kali mendengar namanya. Skandal perselingkuhannya dengan Arini sudah menyebar luas, dan citranya sebagai pengusaha sukses kini lenyap. Sementara itu, aku justru semakin berjaya. Bisnisku berkembang, banyak investor datang, dan aku dipandang sebagai wanita tangguh yang berhasil bangkit dari pengkhianatan. Orang-orang memujiku, menghormatiku, bahkan menaruh hormat padaku. Tapi hanya aku yang tahu, betapa semua ini tak lagi terasa manis. Aku duduk di kursi direksi, di ruangan megah penuh kaca besar, memandang keluar gedung bertingkat tinggi. Di bawah sana, kota berdenyut dengan kehidupan. Tapi hatiku tetap kosong. Suatu hari, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Bu, Raka kecelakaan. Dia sedang kritis di rumah sakit. Ucap salah satu kenalan lamaku melalui telepon. Tanganku bergetar. Entah kenapa, tubuhku langsung terasa lemas. Rumah sakit mana? Tanyaku buru-buru. Setelah mendapat informasi, aku langsung menuju ke sana. Mobil melaju cepat. Pikiranku berkecamuk. Seharusnya aku tidak peduli. Seharusnya aku membiarkan dia mati begitu saja. Tapi langkahku justru berlari menuju ruang UGD. Di sana, kulihat Raka terbaring dengan wajah penuh luka. Napasnya terengah, tubuhnya dipenuhi perban. Arini duduk di samping ranjang, menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangannya. Aku berdiri di ambang pintu. Jantungku berdetak kencang. Dadaku sesak. Tiba-tiba, mata Raka terbuka. Ia menoleh perlahan, dan pandangan kami bertemu. Tatapannya kosong, lemah, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku langsung berbalik dan berlari keluar, tak sanggup menahan perasaan yang membuncah. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Raka meninggal dunia. Aku mendengar berita itu sambil duduk di sofa ruang tamu. Tanganku gemetar, tubuhku terasa ringan, tapi juga berat di saat bersamaan. Aku tak tahu apa yang harus kurasakan. Bukankah ini yang kuinginkan? Bukankah aku ingin dia menderita sampai titik akhir hidupnya? Tapi saat aku sadar bahwa ia benar-benar pergi, ada bagian dari hatiku yang ikut terkubur bersamanya. Aku pergi ke pemakamannya. Tidak sebagai mantan istri, tidak sebagai seseorang yang masih mencintainya, tapi sebagai seorang manusia yang pernah berbagi hidup dengannya. Aku berdiri jauh di belakang, melihat Arini menangis histeris di samping liang lahat. Aku tidak meneteskan air mata, tapi di dalam hatiku, badai sedang mengamuk. Malam setelah pemakaman, aku duduk sendiri di kamar. Gelap menyelimuti, hanya lampu kecil yang menyala. Aku menatap keluar jendela, memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Untuk pertama kalinya,
Aku berbicara pada diriku sendiri dengan jujur. Aku menang, tapi aku juga kalah. Aku menang karena berhasil membalas dendam, menarik semua asetku, menghancurkan harga dirinya, dan membuatnya menderita. Tapi aku kalah, karena pada akhirnya, aku kehilangan bagian dari diriku yang dulu pernah mencintainya sepenuh hati. Hari-hari berlalu, luka itu tidak sembuh, tapi aku belajar untuk menerimanya. Hidup terus berjalan, dan aku tak bisa terus terjebak dalam dendam. Aku mulai kembali pada diriku sendiri. Aku sibuk bekerja, membangun yayasan sosial, membantu wanita lain yang pernah mengalami pengkhianatan serupa. Aku menemukan kekuatan baru, bukan lagi dari amarah, tapi dari rasa ingin melindungi. Dan di setiap langkahku, aku selalu ingat satu hal, dendam bisa memberimu kemenangan, tapi tidak pernah memberi kedamaian. Aku menatap langit senja dengan mata yang basah, lalu tersenyum. Selamat jalan, Raka. Aku sudah membalas semua sakit hati ini. Tapi aku juga sudah belajar, bahwa dendam hanyalah api yang membakar siapa saja, termasuk diriku sendiri. Sore itu, aku menutup mata, menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Beban yang kupikul akhirnya kulepaskan. Dan aku berjanji, ini adalah akhir dari dendamku.